Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata kuliah pengantar manajemen bersama saya Aisyah Maulida. Dan kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangan teori manajemen. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang manajemen kontemporer. Kalian juga tadi sudah membaca tentang teori dan pandangan para ahli mengenai evolusi teori manajemen itu. Sekarang kita lanjut ke manajemen kontemporer. Jadi, apa sih manajemen kontemporer itu? Jadi, kontemporer itu memiliki arti masa kini atau saat ini yang sedang terjadi. Jadi, manajemen kontemporer ini bisa dikatakan bahwa manajemen yang paling baru saat ini. Nah, jadi ini bagian perkembangan manajemen. Pertama itu rintisan awal praklasik. Kemudian muncullah perspektif manajemen klasik, manajemen perilaku, manajemen kuantitatif, dan yang terakhir perspektif manajemen kontemporer. Ini yang paling baru. Jadi manajemen kontemporer itu merupakan pengetahuan manajemen atau manajemen knowledge yang dibangun pas dengan paradigma yang mencerminkan karakteristik lingkungan bisnis saat ini. Jadi bisa digarisbawahi, kontemporer itu maksudnya karakter lingkungan organisasi saat ini. Nah, jadi kemunculan manajemen kontemporer itu salah satunya didorong oleh keterbatasan manajemen klasik yang kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Jadi manajemen klasik itu kan hanya fokus kepada kerja dan kerja ya. Jadi aspek kemanusiaan itu sering terabaikan. Maka dari itu kemudianlah muncul kritik-kritik mulai dari manajemen perilaku, kemudian manajemen kuantitatif, dan sekarang muncullah manajemen kontemporer. Jadi menurut teori perilaku kontemporer, perhatian pada perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Perilaku kontemporer ini melahirkan konsentrasi ilmu lain, yaitu ilmu perilaku organisasi. Jadi4 kontemporer ini justru malah melahirkan teori perilaku organisasi. Nah, ada 4 pendekatan dalam manajemen kontemporer, yaitu yang pertama pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, pendekatan neo-human relation, dan pendekatan integratif. Nah, kita bahas satu-satu pendekatan dalam manajemen kontemporer ini. Yang pertama yaitu pendekatan sistem, yaitu dalam pendekatan sistem ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang secara keseluruhan juga akan berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan ini juga menganggap bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Jadi ini pas sekali dengan definisi sistem, yaitu ada bagian-bagian tertentu dan kemudian bagian-bagian ini saling berhubung dan saling berkaitan. Nah, itulah definisi sederhana tentang sistem. Begitu pula dengan pendekatan ini. Jadi ada sistem yang terhubung dan sistem itu berpengaruh satu sama lain. Nah, dalam pendekatan sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Apa itu sistem tertutup? Yaitu sistem yang tidak dipengaruhi dan memengaruhi lingkungannya. Jadi sistem tertutup ini memusatkan pada hubungan dan konsistensi internal yang dicerminkan oleh prinsip-prinsip seperti kesatuan perintah, rentang kendali, dan tanggung jawab. Jadi sistem tertutup ini tidak dipengaruhi dan tidak mengaruhi lingkungannya ya. Jadi ya sudah, dia berjalannya seperti itu saja. Contoh sistem tertutup ini misal kita ambil contoh itu toko kelontong tradisional gitu ya. Jadi sistemnya ya seperti itu saja, sistem kelontong. Ada orang beli kemudian dilayani, udah seperti itu saja. Jadi tidak terpengaruh oleh modernitas, tidak terpengaruh oleh organisasi teknologi, perkembangan teknologi. Jadi dia tetap begitu saja. Jadi tidak mempengaruhi dan tidak terpengaruhi oleh lingkungannya. Sedangkan sistem terbuka itu sistem yang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Nah, ini lebih fleksibel ya. Jadi kalau terbuka itu berarti lebih bisa menerima kemajuan teknologi, kemudian bisa menerima kritik dan saran agar dia bisa berubah atau berkembang. Nah, dalam pendekatan sistem ini ada beberapa kata kunci utama. Yang pertama itu sinergi.
Jadi sinergi ini contohnya misal merger. Merger itu dua perusahaan atau lebih digabung menjadi satu. Fungsi dari merger ini adalah agar operasionalisasi dua perusahaan tersebut lebih efisien jika dibandingkan ketika mereka berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu aliran. Aliran ini merupakan aliran atau pola bekerjanya suatu organisasi. Jadi misal input mengalir ke sistem, kemudian input tersebut diolah dalam sistem dan dikeluarkan sebagai output. Nah, jadi kan ada aliran, mulai dari masuk, kemudian diproses, dan kemudian keluar jadi output. Ketiga yaitu feedback. Nah, feedback ini elemen penting dalam pengendalian. Apa itu feedback? Feedback itu umpan balik ya. Jadi bagaimana manajer memberikan umpan balik, memberikan umpan kepada anak buahnya atau karyawannya, kemudian apakah ada feedback dari anak buahnya. Nah, feedback ini bisa menjadi tolak ukur dalam pengendalian, dalam tahap pengendalian. Misal contohnya, manajer memerintahkan agar karyawan datang tepat jam 8 setiap harinya. Nah, bagaimanakah feedback karyawan tersebut? Apakah dia akan tepat datang jam 8 atau lebih dari jam 8? Nah, ini makanya kenapa disebut penting dalam pengendalian, karena ini menunjukkan bagaimana respon karyawan terhadap perintah atau instruksi yang diberikan oleh manajer. Kemudian entropi. Nah, entropi ini suatu proses yang perlu diwaspadai ya, karena ia merupakan proses ketika suatu sistem organisasi menuju kehancuran jika organisasi tidak mampu merespon feedback dengan baik dan tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, contohnya tadi, ketika karyawan tidak on time dalam masuk kerja, otomatis kan kinerjanya terhambat. Misal ambil saja kita ambil suatu organisasi swasta yang bergerak di bidang pelayanan. Misal saja bank. Bank itu teller CS itu kan harus sudah standby di kantor sebelum jam 8. Tapi karena karyawan CS dan tellernya telat, maka apa yang terjadi? Otomatis pelayanan kepada customer akan terbengkalai. Nah, ini bisa menjadi suatu proses yang akan menghancurkan organisasi. Selanjutnya yaitu pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan yang berfokus pada lingkungan, konsep-konsep, dan teknik manajemen, serta hubungan kontingensi antara keduanya. Dalam pendekatan kontingensi ini, suatu organisasi itu dituntut untuk adaptif dengan lingkungan agar organisasi bisa berjalan lebih efektif. Selain itu, organisasi juga dituntut untuk lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak kaku ya, pengambilan keputusan ini bisa berjalan lebih baik agar masalah yang terjadi bisa diatasi dengan cepat. Tugas manajer dalam pendekatan kontingensi ini adalah mengidentifikasi teknik mana pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada manajemen tertentu akan membantu pencapaian tujuan manajemen. Jadi teknik yang dipakai itu harus kontekstual, sesuai dengan masalah dan kondisi yang dihadapi oleh organisasi pada saat itu. Kontekstual dan juga harus sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu tersebut. Dalam pandangan kontingensi, efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakangi. Nah, tadi kan makanya saya bilang kontekstual ya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi saat itu juga. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu belum tentu efektif apabila digunakan pada situasi lainnya. Nah, ini. Jadi satu prinsip manajemen belum tentu efektif atau sukses jika diterapkan dalam kondisi yang lain. Nah, itulah. Makanya seorang manajer pada pandangan kontingensi ini perlu mengetahui detail permasalahan atau kondisi suatu organisasinya. Pendekatan ini bermaksud untuk menjembatani gap yang ada antara teori dan praktek. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa prinsip manajemen menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, ini kan prinsip manajemen itu kan maksudnya teori. Dan waktu yang terjadi saat itu juga merupakan contoh bagaimana teori tersebut bisa diterapkan melalui praktek. Selanjutnya itu pendekatan New Human Relation, yaitu mengintegrasikan sisi positif manusia dan manajemen ilmiah. Pendekatan perilaku mengatakan bahwa manusia berusaha mengaktualisasikan dirinya
Dengan memahami kedudukan tersebut, prinsip manajemen dapat dikembangkan lebih lanjut. Jadi di sini setiap anggota organisasi atau karyawan itu harus memahami apa yang ia miliki, apa yang bisa ia berikan kepada organisasi. Nah, dengan demikian para manusia ini bisa lebih mengaktualisasikan dirinya, bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut W. Edward Deming yang mengembangkan pendekatan human relation ini, ia mengembangkan prinsip-prinsip manajemen seperti yang dikembangkan oleh Fayol yang berfokus pada kualitas kerja dan hubungan antar karyawan. Jadi kan seperti namanya juga human relation ya, pasti ada kaitannya dengan hubungan antar karyawan. Pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif. Yang keempat yaitu pendekatan integratif, merupakan pendekatan yang menggabungkan semua pendekatan yang ada, yaitu organisasi dilihat sebagai suatu sistem terbuka, kemudian dilaksanakan dengan manajemen prinsip atau pendekatan yang dipilih sesuai situasi yang dihadapi, serta mempertimbangkan pendekatan mekanistik dan humanis sebagaimana pada perspektif klasik perilaku dan kuantitatif. Ya, pendekatan integratif itu semua pendekatan yang sudah saya jelaskan tadi digabung. Dan tentu saja penggunaan pendekatan ini pastinya akan lebih sulit karena ada banyak aspek atau unsur yang terlibat dalam pendekatan ini. Dalam pendekatan ini menilai bahwa manajemen yang efektif dan efisien dapat dicapai bila organisasi mampu melihat ketergantungan antar bagian di dalamnya, pengaruh lingkungan eksternal, dan keunikan situasi yang dihadapi. Memahami ketiga hal penting ini bisa menjadi dasar yang tepat untuk memilih atau menetapkan pendekatan mana yang paling baik untuk diterapkan pada situasi yang dihadapinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Manajer harus mampu melihat ketergantungan antar bagian dalam organisasi, pengaruh lingkungan eksternal, dan keunikan situasi yang dihadapi. Jadi, manajer itu harus jeli melihat kondisi baik di dalam internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya kita beralih ke tugas manajemen. Jadi tugas utama manajemen, sebenarnya tugas manajemen itu tergantung dari struktur atau jenis organisasinya ya. Tapi secara umum tugas manajemen adalah untuk perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengendalian. Ayo kita breakdown satu-satu. Nah, perencanaan itu menetapkan tujuan organisasi sekaligus metode untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal yang perlu dijawab dalam proses perencanaan, yaitu tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Jadi ada 3 ya, tujuan, metode, dan sumber daya. Perencanaan menentukan seberapa efektivitas dan efisiensi organisasi serta menentukan strategi organisasi tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu untuk pengelompokan seluruh personil ke dalam kelompok atau departemen atau bidang sesuai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu penugasan tanggung jawab tertentu. Keempat, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dan outcome dari proses pengorganisasian ini adalah struktur organisasi. Selanjutnya yaitu penyusunan personalia. Ini person itu ya, orang gitu. Jadi ini pasti berhubungan dengan orang, karyawan, seperti itu. Jadi staffing itu meliputi perekrutan, pelatihan, dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan serta produktif. Fungsi penyusunan personalia ini mencakup kegiatan seperti pembuatan sistem penggajian untuk pelaksanaan kerja yang efektif, penilaian karyawan, serta latihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya yaitu fungsi atau tugas pengarahan. Nah, pengarahan ini sering disebut sebagai leading, directing, motivating, dan actuating. Dalam fungsi ini, manajer bertugas memberikan arahan yang jelas untuk diikuti bawahan dan membantu bawahan memahami peran yang harus mereka mainkan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melaksanakan fungsi atau tugas ini,
melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin, serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Yang terakhir yaitu tugas atau fungsi pengendalian, yaitu adalah tahap mengevaluasi yang dilakukan oleh manajer seberapa baik organisasi dapat mencapai tujuannya dan dapat menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Jadi pengendalian ini adalah tahap evaluasi. Jadi sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuannya. Dan jika diperlukan, maka dalam tahap ini perlu adanya tindakan korektif yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja. Nah, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pengendalian, yaitu menetapkan standar baik buruk tadi kinerja organisasi, kemudian mengukur kinerja, sejauh mana atau seberapa kinerja dan dapat dicapai oleh karyawan. Ketiga, membandingkan standar versus aktual. Tadi kan sudah ditetapkan standar, kemudian hasil aktual pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan kinerja itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Jadi setelah membandingkan standar dan aktual itu tadi, jadi kelihatan kan, oh kira-kira salahnya di bagian A atau B, maka manajer bisa menentukan tindakan koreksi apa yang perlu segera dilakukan. Dan pengendalian ini dapat dilakukan pada tingkat individu, departemen maupun organisasi ya. Jadi bisa ke setiap karyawan, setiap departemen maupun organisasi. Baik, begitu saja. Nanti akan saya bagi tugas kelompoknya. Jadi untuk kelompok pertama akan presentasi itu minggu depan. Jadi nanti sistem presentasinya seperti ini. Setiap kelompok wajib membuat materi PowerPoint saja sesuai dengan topik yang saya berikan. Kemudian kelompok ini wajib membuat video presentasi. Video presentasi boleh menggunakan sistem screen recorder seperti yang biasa saya lakukan. Sebaiknya memperlihatkan wajah masing-masing anggota kelompok setiap bergiliran menjelaskan tentang materinya. Dan setiap anggota wajib terlibat, wajib ikut presentasi semuanya. Durasi video maksimal 15 menit. Dan wajib dikumpulkan H-1 sebelum kuliah berakhir, sebelum kuliah dilaksanakan. Jadi misal hari ini hari Rabu, maka video harus diserahkan maksimal hari Selasa, karena saya perlu melihat dan mengkoreksi. Jadi nanti kalau semisal ada kekurangan atau ada yang ingin saya tambahkan, saya bisa mengkoreksi materi yang telah kalian berikan. Yang perlu dikirimkan ke saya adalah PPT dan juga video penjelasan sudah diedit untuk satu kelompok. Jadi silahkan kalian bagi sendiri bagaimana mekanisme kelompok kalian bekerja. Saya rasa cukup dipahami. Jika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga kuliah ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.